Hai, berjumpa lagi bersama saya Najwa Suratuliana. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori ekologi. Teori ekologi yang akan kita bahas yaitu pada novel karyanya Andrea Hirata. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ataupun mengkaji lebih jauh tentang kajian ekologi pada novel karyanya Andrea Hirata, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu kajian ekologi. Ekologi Sastra menurut Kristanto 2013 halaman 29, ekologi didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup, termasuk manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Sedangkan ekologi sastra menurut Entras Uara 2016 halaman 2 dan 73 mengemukakan bahwa ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu aikos berarti rumah dan logos berarti ilmu ataupun pelajaran. Ekologi sastra adalah lingkungan atau situasi dan kondisi yang turut terlibat di panggung wacana. Berdasarkan penjelasan beberapa teori tersebut, maka ekologi sastra merupakan suatu ilmu yang mengkaji ataupun meneliti teori sastra maupun kesusastraan dari segi ekologisnya, yaitu hubungan pencipta sastra dengan lingkungan sekitarnya. Karya sastra termasuk novel pada umumnya menyinggung hubungan manusia dengan semua permasalahannya. Hubungan tersebut dapat berupa manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, hingga hubungan manusia dengan alam ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Unsur-unsur nilai dalam novel yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungannya dapat berupa unsur sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam, nilai kepedulian dan pelestarian lingkungan. Nah, kali ini kita fokus dalam menjelaskan kaitan novel-novel karya Andrea Hirata dalam menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa terlepas dengan aktivitas yang memanfaatkan alam. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mencakup kehidupan tumbuh-tumbuhan, kondisi udara, air, dan tanah, dan juga aktivitas makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan, yang berkaitan langsung dengan lingkungan alam sekitarnya. Lingkungan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap tingkah laku dan masa depan manusia. Hal itu disinggung lebih jauh dalam novel karya Andrea Hirata sebagai berikut. Tuhan memberkahi Belitung dengan timah bukan agar kapal yang berlayar ke pulau itu tidak menyimpang ke Laut Cina Selatan. Adakah mereka telah semena-mena pada rezeki Tuhan? Eksploitasi timah besar-besaran secara non-stop diterangi ribuan lampu dengan energi jutaan kilowatt. Kutipan tersebut menggambarkan Pulau Belitung sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia sejak zaman Belanda, yang telah merdeka diambil alih oleh PN Timah sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja besar-besaran di Belitung guna memaksimalkan aktivitas perusahaan. Dalam novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi juga menyinggung tentang pelestarian dan penjagaan alam. Ia menulis dalam kutipan novel sebagai berikut. Ajaran kuno turun-temurun di Belitung agar masyarakat tidak semena-mena memperlakukan hutan dan sumber-sumber air. Ajaran itu mengandung tenaga sugesti, ketakutan terhadap kualat. Andrea Hirata juga menyinggung tentang pelestarian alam yang menuliskannya dalam novel yang berjudul Sang Pemimpi dan novel Padang Bulan, dan menuliskannya dalam kutipan novel sebagai berikut. Kupandangi pulau kecil yang porak-poranda karena kerakusan manusia. Kala hujan pertama, musim hujan turun pada tanggal 23 Oktober, dan sore pasti kampungku akan tampak lebih mempesona. Kutipan-kutipan novel Andrea Hirata tersebut membawakan pesan tersirat bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan alam dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta mencintai bumi dengan segala keindahan alaminya.
Nah, itulah kutipan-kutipan novel karangan Andrea Hirata, seorang penulis yang begitu mencintai alam. Ia secara langsung mengajak kita sebagai pembaca untuk merenungkan kembali betapa indahnya bumi yang kita huni, dan selalu menjaganya dari gairah-gairah rakus yang dapat menghancurkannya. Misalnya dalam kutipan novel Sang Pemimpi yang melakukan tuntutan ganti rugi kepada PT Entima akan kerugian lingkungan yang ditimbulkannya, dan juga dalam novel Bulan, kisah yang menggambarkan tentang kepedulian seseorang akan lingkungan melalui bentuk penantian waktu turunnya hujan. Yang pertama untuk merasakan indahnya kampung halamannya. Nah, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan saya harap kalian semua jangan bosan-bosan untuk menonton video saya ini. Dan kalian harus mensupport channel YouTube saya ini dengan cara mengklik like, subscribe, serta share video saya ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.